Arab Saudi tawarkan paket umroh murah 2,9 juta rupiah. Revolusi digital yang semakin masif dari Kerajaan Arab Saudi membawa dampak signifikan pada berbagai sektor industri, termasuk industri travel umroh. Arab Saudi meluncurkan aplikasi Nusuk, yang memungkinkan jemaah membeli paket umroh secara langsung, dengan harga yang murah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berdampak negatif pada industri travel umroh di Indonesia. Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh, Mustoli Siraj, menegaskan bahwa, digitalisasi ini bisa dianggap sebagai ancaman serius bagi industri travel umroh di Indonesia. Ini bisa menjadi lonceng kematian bagi bisnis travel di tanah air, ujar Mustoli kepada wartawan Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Ia juga menambahkan bahwa jemaah Indonesia yang nantinya berangkat umroh akan menghadapi tantangan keselamatan dan kesempurnaan ibadah jika tidak menggunakan travel umroh yang berizin resmi dari Kementerian Agama RI. Mustoli turut menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkaji lebih mendalam tentang aplikasi Nusuk. Apakah aplikasi ini bisa dibuka begitu saja tanpa ada perlindungan atau harus terdaftar di Kominfo, tuturnya. Selain itu, dari aspek Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, ia mengungkapkan dengan adanya aplikasi ini perlu ada pungutan atau imbal hasil kepada negara Indonesia. Karena Indonesia adalah penyumbang terbesar jamaah umroh yang dari tahun ke tahun paling tinggi, jelas Mustoli. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengungkapkan bahwa Arab Saudi, di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman, sedang berupaya mengurangi ketergantungan ekonominya dari sektor minyak. Salah satu yang digenjot adalah tentu saja potensi mereka di bidang wisata rohani, yaitu haji dan umroh, katanya. Senada dengan Mustoli, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, turut mengungkapkan bahwa Arab Saudi saat ini sedang berusaha mencari sumber pendapatan dari sektor non-minyak, salah satunya melalui ibadah umroh dan haji. Mengenai masalah bisanya mereka menjual paket umroh, dengan murah tentu banyak caranya. Salah satunya dengan cara menekan dan membanting harga, kata Aba. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan Arab Saudi akan melakukan praktek bakar uang untuk menguasai pasar. Bila hal ini sudah terjadi maka barulah mereka menaikkan harga, pertama untuk menutupi kerugian-kerugian yang sudah terjadi sebelumnya dan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tambahnya. Jika calon jemaah umroh sekarang menggunakan aplikasi Nusuk milik Saudi, tingkat persaingan di antara agen travel umri akan semakin tajam dan ketat, kata Abbas. Ia menambahkan bahwa hal ini bisa berdampak besar pada usaha travel dalam negeri dan berpotensi menimbulkan PHK besar-besaran. Sebagai informasi, saat diakses, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, platform Nusuk menyediakan kurang lebih 23 paket umroh dari berbagai provider, dengan harga mulai dari Rp750 atau sekitar 2,9 juta rupiah per orang, hingga Rp6.500 atau sekitar 26 juta rupiah. Paket termurah, yang ditawarkan oleh operator Bright for Umroh, di luar tiket pesawat tetapi sudah meliputi visa, menginap di hotel selama 5 malam, dan akomodasi lainnya. Sementara paket termahal dari Basma MR Group menawarkan layanan transportasi VIP dan kamar hotel spesial. Lebih murah jika dibandingkan dengan harga dari Kemenak dan sejumlah asosiasi Persatuan Travel Umrih dan Haji Plus yang telah menetapkan standar biaya umroh tahun 2023 sampai tahun 2024 berkisar Rp28 juta hingga Rp33 juta per orang. Komentar admin. Tolong dilihat juga dari kacamata rakyat kecil, yang kepingin juga pergi menunaikan ibadah haji atau umroh. Jangan cuma dilihat dari urusan duit doang dong. Kami sebagai rakyat kecil, kepingin biaya umroh dan haji semurah mungkin. Sehingga kami bisa lebih mudah melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya sudahlah, yang penting jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan,
Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Salatullah